Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Tetap semangat ya di bulan puasa. Tidak terasa kita akan mengakhiri bulan penuh berkah ini ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu diberkahi ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah rekan-rekan semua, hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan ke-9 setelah kemarin kita melakukan ujian tengah semester ya. Kita akan lanjut, nah terkait pada evaluasi dari ujian tengah semester, tidak ada masalah yang terlalu berat ya. Kita lalui saja dulu ya, apa yang menjadi kekurangannya nanti kita akan akumulasikan bersama ujian akhir semester ya. Rekan-rekan semua, kita akan lanjut materi yang akan disampaikan di pertemuan ini, yaitu terkait pada suatu kondisi masalah kependudukan ya. Kita akan lebih mengerucut kembali apa yang menjadi pembahasan dalam materi geografi penduduk ini setelah di minggu-minggu sebelumnya kita itu sudah membahas terkait pada perkembangan, pertumbuhan, dinamika ya. Dan pada suatu nanti kita akan berbicara adanya kebijakan. Nah, udah kemarin dibahas ya di pertemuan sebelum UTS. Nah, kita masuk pada pengerucutan materi dari suatu geografi penduduk pada suatu masalah. Oke, berbicara terkait pada suatu masalah dalam kependudukan, kita mengetahui ya, karena dalam kependudukan pembahasannya ini tidak hanya pada geografi penduduk saja yang sesuatu hal yang baru, tidak. Kalian cukup memahami, cukup bisa mendalami, bahkan sampai bisa menganalisis, mengidentifikasi apa yang menjadi masalah-masalah dalam kependudukan. Nah, terkait pada hal itu pun luar biasa ya, terkait pada masalah ya, silahkan kalian sikapi, lakukan studi kasus di lapangan yang seperti apa, betul tidakkah apa yang menjadi permasalahan dalam kependudukan ini seperti ini, dan bagaimana solusi yang akan diberikan dalam permasalahan dalam kependudukan ini. Nah, dalam aspek pertumbuhan dan persebaran penduduk pun itu menjadi suatu acuan hal terjadinya adanya suatu masalah dalam kependudukan. Belum lagi didukung pada suatu perubahan dalam kependudukan yang kita kenal dengan dinamika penduduk, baik itu dari aspek kuantitas dan aspek kualitasnya. Sehingga apa yang menjadi masalah dalam kependudukan ini sangat krusial, sangat rumit sekali. Sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi apa yang menjadi permasalahan kependudukan ini sangatlah sulit, sangatlah susah untuk bisa diselesaikan ya. Di saat satu kita menyelesaikan, timbul yang satu, karena sifatnya ini ibarat apa ya, masalah dalam kependudukan ini kalau di manusia itu mendarah daging ya, satu keterkaitan yang sulit ya, apalagi sudah tertanam, sudah ter apa ya, ke penduduknya itu teh sulit diatasi apa yang menjadi masalah-masalah dalam individu ya utamanya. Oke, saya akan share screen terkait pada permasalahan kependudukan pada materi geografi penduduk ini. Oke, masalah kependudukan. Nah, di sini terkait pada suatu kondisi masalah ya, kita pahami betul apa yang menjadi suatu makna arti dari suatu kondisi masalah. Nah, makna arti masalah di sini di mana sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, atau dengan kata lain adanya suatu kesenjangan. Nah, seperti diri kita saja, di saat ada sesuatu yang tidak klik di hati, tidak sesuai apa yang menjadi pola pikir kita, tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip kita, itu kan masalah ya kan. Nah, nanti kalian akan menguraikan beberapa permasalahan-permasalahan yang luar biasa di saat kalian mengharuskan untuk penelitian dalam skripsi. Nah, yang dipusingkan oleh mahasiswa,
itu yang akan meneliti apa sih masalahnya, padahal diri kita itu pun penuh dengan masalah karena penuh dengan adanya suatu kesenjangan-kesenjangan, apalagi dibenturkan dengan kondisi, hal lain ya kan, apalagi dengan, perbedaan-perbedaan antar satu dengan yang lainnya, antar individu, apalagi dibenturkan dengan kelompok, itu kan masalah, banyak sekali kesenjangan-kesenjangan ya. Nah, ini apalagi yang sifatnya universal ya, penduduk. Kita berbicara membahas terkait pada suatu kondisi kependudukan di Indonesia. Tidak hanya berbicara di Pulau Jawa saja, tapi seluruh Indonesia yang memiliki negara-negara kepulauan yang memiliki karakteristik ciri khas antar suatu wilayah itu berbeda-beda, otomatis ya terkait pada suatu dinamika penduduk itu pun mengalami suatu permasalahan yang luar biasa. Nah, di sini bentuk permasalahan dan kependudukan setelah kita mengetahui di materi sebelumnya terkait dari persebaran penduduk ya, kemudian pertumbuhan penduduk, kemudian yang di adanya muncul suatu dinamika penduduk dan akhirnya pemerintah mengeluarkan adanya suatu kebijakan, itulah yang menjadi penguatan dari adanya suatu masalah kependudukan ya. Nah, bentuknya itu seperti apa, bagaimana ya? Kita ketahui dari suatu persebaran. Nah, persebaran penduduk tidak merata, ya itu memunculkan adanya suatu akibat masalah. Di Pulau Jawa ya penduduknya sangat besar tidak sebanding dengan luas wilayahnya ya. Wilayah Kalimantan lebih luas tapi penduduknya sedikit. Nah, itu kan menjadi suatu adanya kesenjangan antar wilayah. Kenapa? Nah, akhirnya apa? Berdampak pada adanya suatu ketidakmerataan pembangunan nasional ya, yang dimana akhirnya mengerucut semua penduduk yang ada di Indonesia itu masuk ke Pulau Jawa. Nah, yang kedua pertumbuhan penduduk sangat tinggi, iya, yang diakibatkan adanya suatu tingkat kelahiran yang semakin tinggi dan kematian semakin rendah karena orang mulai berpikir lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi untuk dirinya sendiri. Bagaimana caranya dia itu bisa Eee, hidup sehat, hidup panjang umur, otomatis kan di sana pun mereka berpikir bahwa saya itu harus bisa, memberikan sesuatu untuk keluarga saya. Nah, kemudian tingkat kelahiran menjadi tinggi pun akibat dari apa? Fenomena ya karena ingin memiliki keturunan. Nah, di situ. Apalagi dibenturkan dengan suatu kondisi di negara kita yang memiliki pemikiran banyak anak banyak rezeki, otomatis ya itulah ya setiap keluarga minimal anaknya 2 ya, jarang yang menemukan dari keluarga itu satu, pasti 2. Apalagi kalau orang tua kita dahulu ya anaknya itu 11, 12 ya. Kayak kesebelasan seperti itu. Kemudian masalah lain, tingginya migrasi. Nah, ini tingginya migrasi pun diakibatkan dari adanya suatu faktor penarik ya, atau faktor pendukung dari adanya suatu migrasi. Karena potensi yang dimiliki wilayah itu kan berbeda-beda. Apa yang menjadi kebutuhan dari setiap penduduk itu beragam. Jadi melihat dari segala potensi untuk kesejahteraan dari setiap individu yang dimiliki oleh penduduk tersebut. Kemudian kepadatan penduduk yang terakhir adalah overpopulation. Nah, ini sehingga masalah-masalah yang ini pun yang menjadi krusial ya, yang sulit untuk kita atasi oleh pemerintah bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut ya. Akibatnya apa? Nanti akibat akan menjadi lebih krusial lagi. Kalau di dalam manusia di saat sudah terkena penyakit terus, karena tidak ada upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya apa? Komplikasi, tidak hanya jantung masuk ke paru, ke ginjal, dan lain sebagainya. Sama, dalam kependudukan pun seperti itu. Akhirnya ya inilah, negara memiliki beban untuk, meningkatkan kesejahteraan dari setiap penduduk yang ada di kita. Tujuan dari adanya suatu kebijakan kan itu, adanya peningkatan taraf hidup dari penduduk. Lanjut, nah di sini saya ada data dari jumlah penduduk dunia tahun 2009 sampai 2019 di mana
Tingkat penduduk dunia itu mencapai 7,7 miliar. Bayangkan ya, kondisi seperti ini, grafiknya pun naik ya, mengerikan sekali. Nah, jadi harus kita pahami betul bagaimana hal ini harus kita atasi ya. Semakin banyak masalah yang ditimbulkan itu berasal dari setiap individu dari manusianya itu sendiri. Karena kita manusia memiliki pola pikirnya masing-masing, tidak bisa disamakan ya, disamakan pola pikir si A dengan si B, tidak bisa ya kan. Karena kita setiap manusia ya makhluk yang paling sempurna, dibekali akal dan pikiran yang mampu memberikan suatu ide gagasan ya terkait pada suatu kondisi dirinya pribadi ataupun pada suatu kelompok ya. Jadi di sini, nah di sini di hal ini pun kita harus bisa memberikan upaya-upaya bagaimana caranya kita bisa minimal ya, meminimalisir apa yang menjadi permasalahan dalam kependudukan. Nah, kita kan sudah mempelajari materi dari PKLH, memberikan suatu edukasi pendidikan dengan upaya ya kita itu adanya tumbuh kesadaran dalam diri kita setiap individu itu bahwa kita itu sudah tidak sehat lingkungannya, bahwa penduduk kita itu sudah tidak kurang keragamannya ya, kurang keseragamannya. Nah, dari sinilah upayanya bagaimana ya kan kita setiap individu itu bisa mempersatukan satu misi, satu visi dari suatu permasalahan kependudukan agar upaya apa yang menjadi permasalahan dalam kependudukan itu bisa kita atasi ya kan, dan kita bisa membantu peran serta pemerintah dalam mengatasi dalam masalah-masalah kependudukan. Nah, upayanya harusnya seperti itu ya, jangan sampai kita itu egois dengan diri kita sendiri bahwa ya udah saya merasa benar, saya apa yang menjadi kebijakan, ide, gagasan yang dikeluarkan oleh saya itu benar. Ya belum tentu kan. Jadi diupayakan kita itu duduk dalam satu meja ya kan, memberikan suatu pemahaman, kesadaran ya kan terkait pada suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara kita. Harus seperti apa, bagaimana, jangan sampai egoisme dalam setiap individu itu muncul dengan adanya inginnya mengeluarkan adanya suatu kebijakan yang berbasis sekarang politik ya kan, politik project namanya. Jadi ada istilah ya, hal-hal lain ya. Nah, saya harapkan tidak seperti itu, dan kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan harus mampu bisa membangun apa yang menjadi kesadaran masyarakat, karena kita itu ada upayanya pengabdian kepada masyarakat. Nanti kalian akan dihadapkan dalam program KKN, di mana kalian itu masuk ke masyarakat. Nah, harus memberikan suatu edukasi terkait pada suatu kondisi kependudukan dan lingkungan kita itu harus seperti apa ya. Dan bagaimana jangan sampai kalian pengabdian ke masyarakat dalam program KKN dari kampus itu hanya memberikan biasanya rata-rata itu mahasiswa hanya memberikan suatu edukasi pada sekolah tingkat dasar saja, ke SD ya, untuk mengajarkan baca tulis ya, bermain ke TK, ke PAUD. Nah, upayakan bisa ke masyarakat, ke tingkat apa ya, tokoh-tokoh masyarakatnya yang ada di sana, dengan upaya masyarakat setempat pun memiliki suatu kesadaran dengan adanya suatu kondisi permasalahan kependudukan yang ada di kita ini ya. Jangan sampai apa yang menjadi apa namanya, isu, bukan isu ya, pemberitaan terkait pada suatu kondisi bonus demografi, ya, untuk pencapaian bonus demografi itu Indonesia tidak berhasil. Nah, jadi dari sekarang upayakan kita sebagai agen perubahan dari mahasiswa ke masyarakat memberikan suatu pemahaman edukasi terkait hal-hal ini, ya, memberikan agar kita bisa membantu apa yang menjadi kebijakan pemerintah dengan upaya tadi peningkatan taraf hidup dari penduduknya. Nah, kita melihat pada suatu permasalahan kependudukan di sini terkait pada isu global kependudukan. Nah,
Isu global pada suatu kependudukan, yaitu yang paling mencuat banget ya, kemiskinan. Kenapa sih? Nah, dilihat maju tidaknya atau berkembang tidaknya suatu negara itu dilihat pada suatu aspek kualitas penduduk. Nah, sehingga ini kemiskinan menjadi suatu isu global, bukan lokal lagi ya. Dunia itu melihat pada kondisi penduduknya, bagaimana, eee, pendapatan per kapita dari penduduknya seperti apa, terus pola perilaku masyarakatnya bagaimana atau penduduknya seperti apa, terus dari pendidikannya seperti apa dan bagaimana. Nah, sehingga dalam suatu isu kependudukan dari aspek kemiskinan ini, kemiskinan, itu sifatnya yang, terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena kemiskinan itu, eee, apa ya, sulit kita ukur bagaimana kondisinya, yang seperti apa, sehingga keterstrukturan kemiskinan ini ada suatu indikator-indikator yang dimana ini disebut miskin, ya kan? Nggak bisa, Indonesia itu negara yang miskin. Lah, kenapa kok bisa dikatakan sebagai negara yang miskin? Kita memiliki sumber, daya alam yang sangat banyak, bahkan, negara-negara lain pun tertarik untuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Apakah layak Indonesia dikatakan miskin? Gitu contohnya. Sehingga disinilah secara global kemiskinan itu memiliki kondisi indikator struktur yang memiliki penilaian dari aspek kuantitas dan kualitasnya. Nah, seperti apa yang bagaimana? Nah, di sini ada standar kemiskinan internasional suatu negara. Nah, kita bisa lihat apa yang menjadi indikator-indikator kemiskinan ya secara universal, secara internasionalnya, ya kan? Bahwa yang pertama itu banyak terlihat penduduk miskin di penjuru kota. Nah, di saat kita melihat di kota-kota besar atau di ibu kota, melihat kondisi penduduk yang, istilahnya semrawut ya, tidak tertata, tidak terkoordinasi ya, terkoordinator ya, terus tempat tinggalnya di mana saja, tidak berpola ya, seperti itu. Akhirnya inilah yang menjadi suatu indikator kemiskinan. Nah, di saat kita ke ibu kota, kita pastikan mata kita itu melihat-lihat ya, menilai, menganalisis apa yang terjadi ya, bagaimana kondisinya. Di saat kita melihat ya, banyak apa, rumah-rumah atau pemukiman-pemukiman di bantaran sungai, terus ada di kolong jembatan, di pinggiran rel kereta api yang mepet ke relnya. Nah, itu kan bisa dikatakan sebagai, eee, yang ini, indikator banyak terlihat penduduk miskin di penjuru kota. Jadi, nampak kota itu tidak rapih, ya kan, semrawut, acak-acakan. Nah, inilah ya yang menjadi indikatornya. Ya, kita lihat, yang paling sangat tidak tertata sekali itu adalah negara India, ya kan. Kalian bisa lihat lah ya secara studi, literatur ya, secara digital bagaimana kondisi-kondisi dari berbagai negara terkait pada kondisi, penduduk yang ada di negara-negara tersebut. Yang kedua, sulitnya mencari nafkah di kampung halaman sendiri. Nah, di saat di kampung halaman sendiri itu sudah tidak sama sekali ada lapangan pekerjaan, itu dikatakan sebagai miskin. Kalau Indonesia bagaimana, Bu? Nah, Indonesia sendiri masih di kampung halaman itu sebetulnya banyak peluang sekali untuk bisa kita membuka lapangan pekerjaan, bahkan itu ada ya, banyak dari sisi aspek pertanian. Tapi kenapa ya, orang-orang yang ada di kampung itu tidak mengoptimalkan apa yang menjadi, sumber daya alam yang ada di sana. Karena di sini ya, masyarakat kita, penduduk kita itu, eee, kuat ya, mereka itu kuat akan gengsi ya kan, standar gengsi mereka itu sangat tinggi sekali. Sehingga karena mereka berpikir petani itu adalah, pekerjaan yang paling, rendah ya,
atau bisa dikatakan yang paling hina, sehingga mereka tidak mau ya menjadi seorang petani, seorang pekebun, ya kan, peternak. Padahal itu justru menurut saya seorang petani itu adalah Eee, mata pencaharian yang paling sangat mulia, yang paling sangat tinggi, ya. Kenapa demikian? Karena tanpa petani kita tidak bisa makan, ya, tanpa petani kita tidak bisa hidup mungkin ya, dengan ketersediaan pangan, kebutuhan dari setiap individunya, ya. Coba bayangkan mau seperti apa, bagaimana kita tidak ada padi, tidak ada beras, tidak ada sayur, tidak ada buah, ya. Itu kan mereka yang paling berjasa untuk tumbuh kembang pertumbuhan hidup dari manusia itu sendiri. Tapi disayangkan ya kan, masyarakat kita di Indonesia itu sangat sekali tidak mau ya, seolah-olah itu adalah mata pencaharian yang paling sangat rendah yang ya sepertilah. Nah, asal kalian tahu, nah pemerintah pun Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil pun sampai beliau memberikan suatu program untuk eh, kaula muda ya, pemuda-pemudi ya, untuk mengajak ya para generasi muda, generasi milenial untuk menjadi seorang petani ya. Tahu kan informasi tersebut? Nah, itu Pak Gubernur pun memberikan programnya ya, diberikan dana, diberikan pelatihan ya kan, dan lain sebagainya ya. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan membangun desa tersebut ya, karena desa memiliki banyak sejuta sumber daya potensi yang dimiliki ya. Bahkan kita bisa menjadi saudagar yang sangat kaya raya bahkan ya kalau mampu mengoptimalkan hal tersebut ya. Bayangkan ya di wilayah kita di kampung halaman itu usia-usia produktif tidak ada ya, kasihan banget ya yang di sana. Kebanyakan itu usia-usia yang sudah non produktif, udah menjelang lansia, tapi mereka itu sangat struggle, sangat kuat tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, tetap ke sawah, tetap ke ladang ya, bercocok tanam dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah indikatornya jarang memiliki industri ya, tidak ada karena eh, mungkin tidak ada bahan mentahnya ya, tidak ada bahan bakunya sehingga tidak ada industri yang berdiri di sana. Kalau di kita banyak ya di Indonesia, baik itu dari industri bahan mentahnya setengah jadi sampai ke jadinya ya. Yang keempat, persediaan tenaga kerja dan juga listrik tidak memadai. Nah, ini dikatakan sebagai negara miskin. Negara mana ini yang tidak ada listrik, yang tidak ada tenaga kerja? Di Indonesia? Alhamdulillah masih ada. Jadi, jangan katakan Indonesia itu sebagai negara miskin ya. Sangat kaya sekali Indonesia. Pelayanan pemerintah belum maksimal. Kemudian hasil ekspor sangat sedikit. Kalau kita alhamdulillah kebanyakan itu diekspor, dan salahnya lagi apa yang menjadi kepemilikan kita itu semuanya diekspor, kita yang membutuhkan pribuminya sendiri malah dapat impor. Nah, seperti itu. Ini yang menjadi catatan kita. Kenapa harus demikian? Nah, nggak tahu lah ya. Itu pemerintah yang menjadi wewenang hal demikian. Sektor usaha bahan-bahan mentah biasanya dikuasai oleh pihak asing. Di kita nyaris seperti itu. Hampir apa yang menjadi persediaan pengelolaan sumber daya alam kita itu kebanyakan dikelola oleh orang-orang asing. Komoditi ekspor berupa bahan mentah, hasil tambang, beberapa jenis makanan, dan juga kerajinan tangan. Pertanian menjadi mata pencaharian yang utama. Kalau di kita beragam, tidak hanya pada pertanian ya. Karena kita itu memiliki wilayah tadi luar biasanya gitu. Kita memiliki ciri khas ya, keunikan dalam setiap wilayah sehingga apa yang menjadi mata pencaharian pun sangat beragam. Sistem ekonomi dualistis, sumber daya alam yang kurang terolah, keterbelakangan ekonomi dan teknologi ya di sini. Nah, ini yang menjadi suatu standar terkait pada kemiskinan internasional ya, yang menjadi suatu indikator apa ya,
kemiskinan, ya. Nah, hal-hal dalam suatu standar kemiskinan internasional yang perlu kalian cermati, apakah Indonesia masuk pada suatu negara miskin? Ya, jadi harus kalian pahami betul ya, tidak, karena ya itulah, dengan keragaman Indonesia kita memiliki suatu potensi yang dimiliki. Plus minus ya kan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pun dimaksimalkan. Jadi ya berupaya jangan sampai negara Indonesia itu masuk pada suatu kategori miskin. Nah, alhamdulillah negara kita pun banyak melakukan ekspor, kemudian pengelolaan sumber daya produksinya pun tinggi dan sebagainya. Nah, terkait pada suatu sistem ekonomi dualistis ya nah ini maksudnya seperti apa dan bagaimana? Nah, silahkan kalian cari terkait pada suatu hal itu. Nah, kalau dalam suatu pengertian dualistis di sini, kita bahkan sudah menjalankan ya dualistis ini, tapi secara garis besar tidak masuk pada suatu sebagai negara miskin. Ya, mudah-mudahan jangan ya, berupaya agar apa yang menjadi standar kemiskinan internasional ini tidak masuk Indonesia dalam kategori hal tersebut. Nah, selanjutnya terkait pada suatu masih kemiskinan, ya kita membahas pada suatu kemiskinan karena ini menjadi suatu ciri indikator negara itu berkembang atau tidak, maju atau tidak. Nah, di sini kemiskinan memiliki arti keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat global. Nah, kemiskinan di sini adanya suatu ketidakmampuan setiap individu, kelompok dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari kehidupannya, ya. Di saat manusia itu segala sesuatunya tidak terpenuhi, ya, itu dikatakan sebagai masyarakat atau individu yang miskin, ya kan, di atas di bawah rata-rata, ya. Nah, di kita keragaman dalam kemiskinan di Indonesia itu karena diakibatkan adanya keunikan dari setiap morfologi wilayah Indonesia dengan kebutuhan dan potensi sumber daya alam yang tersedia di wilayah itunya berbeda dan beragam, sehingga inilah yang menjadi permasalahan di negara kita ya, adanya suatu kondisi ya, yang satu terpenuhi wilayah apa yang menjadi kebutuhannya, yang satu tidak terpenuhi akibat dari suatu kondisi wilayahnya. Misal Jawa dengan Kalimantan. Jawa dengan wilayah yang sangat subur ya, karena dilalui dengan apa? Garis apa ya dikatakan ring of fire ya, wilayah persebaran dari gunung api ya, dari hasil letusan gunung api sehingga tanahnya menjadi subur. Nah, itu memungkinkan apa yang menjadi wilayah bercocok tanam di Pulau Jawa itu sangat cocok, sangat bagus, tanaman apa saja bisa tumbuh. Tapi beda dengan wilayah Kalimantan yang relatif kondisi tanahnya itu kurang subur sehingga pertaniannya itu tidak seragam dan tidak sebanyak yang ada di Pulau Jawa. Kemudian aksesibilitas yang sulit karena wilayah Kalimantan merupakan wilayah perairan yang sungai-sungai dikelilingi oleh sungai. Kalau Jawa wilayah daratan sehingga memudahkan untuk aksesibilitasnya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan di kita, ya kan? Apa yang menjadi hal faktor kemiskinan, kalau tadi itu ciri dari secara globalnya, kalau di kita itu secara nasional akibat dari
ya ketidaksesuaian atau ketidaksamaan wilayah ya kan dengan potensinya. Kalau wilayah atau negara lain itu relatif semuanya satu wilayah satu daratan sehingga apa yang menjadi kepemilikan potensi sumber daya alamnya itu dalam satu wilayah sama ya. Kalau di kita sulit ya kenapa? Ada wilayah terpencil, terbelakang, terjauh. Nah itu ya sulit ya sehingga pembangunan nasional itu bisa dikatakan belum merata di Indonesia. Nah, kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Nah, kita melihat bagaimana pemahaman dari suatu kemiskinan itu ya. Yang pertama itu gambaran kekurangan materi. Tadi karena manusia itu tidak terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan akan diri pribadi seperti makan, pakaian dan lain sebagainya ya. Nah, hal ini pun mencakup pada sebuah kebutuhan pangan, sandang pangan ya, seperti hal ini sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kemudian gambaran yang kedua tentang kebutuhan sosial, tadi kebutuhan materi. Sekarang kebutuhan sosialnya, apa yang menjadi miskin dari sisi aspek kebutuhan sosial, seperti komunikasi, ya kan, informasi, pendidikan itu yang menjadi suatu masalah. Kalau di kita itu kita melihat pada suatu kondisi wilayah di Irian Jaya ya, Papua yang sangat dalam. Kemarin saja ya pengalaman saya ini rekan saya melakukan pelatihan pekerti satu Indonesia dilakukan secara daring seperti Zoom. Dari rekan saya yang berasal dari Papua itu tidak bisa mengikuti ya, sayang sekali udah mahal-mahal bayar ya, bayarnya itu 2 juta sekian lah ya, 2 juta sekian, tapi beliau tidak bisa mengikuti dengan alasan ya karena, sulit aksesibilitas untuk internet ya. Jadi mereka itu mendapat akses internet itu ada penjadwalan. Nah, pas kebetulan pas waktu latihan kemarin tidak ada, akhirnya dia tidak mengikuti, sayang ya kan. Nah, ini yang harus kita pahami terkait kepada kondisi berarti, mereka itu miskin akan kebutuhan sosial ya. Oke, dari sisi aspek materi mereka terpenuhi, tapi dari sisi aspek sosialnya tidak terpenuhi. Nah, ini pun bisa dikatakan sebagai miskin ya karena ada kebutuhan gambaran sosial. Yang berikutnya itu terkait pada gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan memadai yang dimaknai atau ditandai sangat berbeda-beda melintasi bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Nah, inilah terkait pada suatu penghasilan. Nah, alhamdulillah kita itu dengan potensi sumber daya alam yang melimpah terkait pada suatu penghasilan, insya Allah mungkin ya bisa. Tapi, nah di sini gambaran terkait pada hal tersebut kita tidak dibarengi dengan apa yang menjadi potensi sumber daya manusia yang kita miliki. Akhirnya kita tidak bisa ya sumber daya alamnya dikelola oleh orang asing ya seperti inilah kita hanya bisanya sebagai buruh ya, sebagai pegawai saja, bukan menjadi sebagai big boss-nya. Nah, ini yang menjadi gambaran kemiskinan. Silahkan kalian analisis, interpretasikan bagaimana suatu kondisi wilayah di kita dengan apa yang menjadi makna arti kemiskinan. Sesungguhnya apa sih ya yang bagaimana yang seperti apa? Sehingga kita bisa menjudge bahwa Indonesia itu sebagai negara yang kaya tapi daya dukung SDM-nya kurang. Nah, masalah kemiskinan ini tidak hanya di Indonesia saja. Masalah kemiskinan terjadi di seluruh wilayah yang ada di dunia ini. Nah, masalah kemiskinan di seluruh negara itu ada ya kan. Di sini seperti dalam saya penjelasan bahwa kemiskinan di semua negara itu pasti ada, tidak hanya di Indonesia aja ya terkait pada hal apa yang bagaimana. Seperti salah satu contohnya penyakit sosial ekonomi ya kan. Ada pada negara-negara maju seperti Inggris, Amerika ya.
Inggris pun mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an. Pada tahun berapa kita belum ada sama sekali. Pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa ini, kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani mendapatkan upah yang sangat rendah sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di pemukiman kumuh. Nah, ini akibatnya dari suatu kondisi ini banyak masalah-masalah sosial yang terjadi, misal seperti tingkat kriminalitas, kemudian adanya pengangguran, prostitusi, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena apa yang menjadi suatu kondisi kemiskinan memicu orang untuk bisa menghalalkan segala caranya untuk bisa dia bertahan hidup. Kondisi di kita pun banyak seperti itu, apalagi pada kondisi sekarang masa pandemi ya. Masa pandemi memungkinkan orang untuk bisa, bertahan hidup. Bagaimana caranya? Karena masa pandemi ini banyak, orang yang di-PHK, perusahaannya tutup, gulung tikar, dan lain sebagainya. Tapi mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk anaknya, dan untuk lainnya. Sehingga upayanya seperti apa? Nah, inilah kalian bisa, analisis lah kondisi seperti ini yang dinyatakan sekarang tingkat kriminalitas di Indonesia itu sangat tinggi sekali ya. Ada begal lah, ada pencurian lah, ada pembunuhan lah, ada lain sebagainya, banyak sekali. Nah, itulah, kondisi dari masalah-masalah kemiskinan yang memicu masalah sosial yang sangat signifikan. Nah, dalam suatu kondisi masalah, kemiskinan ini ya kita melihat pada sejarahnya bahwa di Indonesia ini tadi saya katakan sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, mempunyai 49 juta jiwa. Sekarang mah udah banyak ya kan. Ini kan sensusnya pada tahun 98 ya, terkait pada sensus ekonomi nasional ya. Nah, di situ pada tahun 1998 ya, jumlah penduduk miskinnya itu terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di pedesaan. Karena angka tersebut lebih dari 2 kali lipat banyaknya dibanding angka dari tahun 96. Berarti ini dalam setiap tahunnya semakin bertambah penduduk, kita bisa menganalisis apa yang menjadi kondisi dari penduduk kita itu miskin karena akibat ketidakseimbangan dengan suatu kondisi potensi sumber daya alam dengan potensi sumber daya manusia ya. Karena ini teh sebetulnya di kita itu kalau manusianya SDM-nya mampu bisa apa ya istilahnya mengoptimalkan ya, mengelola dari sumber daya alam tersebut ya, tidak ada yang tidak ada yang miskin ya masyarakat kita, tidak ada terjadi ketimpangan sosial. Tapi masalahnya di kita itu ya SDM-nya kurang bisa memaksimalkan apa yang menjadi potensi dari sumber daya alam kita. Yang dampaknya apa? Yang dampaknya pendapatan per kapita masyarakat kita itu sangat rendah ya, sehingga sulit sekali untuk kita bisa sinambungkan ya apa yang menjadi potensi-potensi yang dimiliki dengan apa yang menjadi eh, istilahnya apa ya, hak pengelolaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Akhirnya terjadilah krisis ekonomi. Nah, terjadi pada tahun 96 moneter. Kalau dulu dikenalnya dengan moneter, nah seperti itu. Karena inilah kondisinya ya, mereka tidak bisa mengoptimalkan. Penyebabnya seperti ini. Penyebab kemiskinan di Indonesia itu oleh diri pribadi secara individualnya ya. Melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, dan kemampuan dari si miskin. Kenapa seperti itu? Orang di kita itu berpikir, yuk yuk kerja, terus bertanya, sabaraha upahnya, berapa upahnya? Belum juga kerja, udah menanyakan upah. Jadi money oriented ya, uang yang diprioritaskan. Padahal investor itu melihat memandang kita itu bagaimana kinerja kita, baru ada upah ya karena. Nah, salahnya di kita itu ya ngedul
ya istilahnya seperti itu. Banyak malasnya ketimbang semangatnya. Yuk ngelamar di sini, ah gengsi saya kan lulusan S1. Nah, ada seperti itu. Jadi kemiskinan yang dibuat oleh diri sendiri yang sulit ya untuk kita bangun bagaimana semangat juang agar Indonesia itu tidak banyak penduduknya yang memiliki pendapatan yang rendah. Terus penyebab keluarga menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan. Nah, di sini keluarga menjadi suatu pendidikan yang paling utama, yang paling mendasar, yang dikenal dengan madrasahnya, ya. Madrasah pendidikan yang pertama yang dirasakan oleh perkembangan anak. Tapi akan tetapi di sini keluarga tidak mendukung dengan adanya suatu program pendidikan. Buat apalah sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Toh ujung-ujungnya nikah, ujung-ujungnya ngurus suami, ujung-ujungnya ngurus anak, ngurus rumah. Nggak usah sekolah, akhirnya tidak sekolah. Udah nggak usah kerja, langsung nyari uang. Nyari uang itu nggak usah kerja, cukup bisa baca, tulis, dan berhitung. Nah, itu kan pola pikir di kita seperti itu. Jadi keluarga harus ada daya dukung dari keluarga untuk bisa meningkatkan dari suatu kesejahteraan masyarakat. Kemudian budaya, kultural ya, yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Nah, biasanya kondisi hal ini mendarah daging ya kan, membudaya karena kondisinya hal-hal yang masih kuno. Ya tadi contohnya, wanita itu tidak usah bersekolah tinggi-tinggi ya, karena kodratnya itu hanya seorang istri mengurus rumah, suami, anak dan lain sebagainya. Padahal wanita perlu pendidikan tinggi karena seorang ibu adalah guru pertama untuk anak-anaknya. Di saat anak-anaknya mengalami suatu permasalahan, ibulah yang menjadi garis ya, garda terdepan untuk anaknya. Segala sesuatu bentuk halnya apapun itu, ya kan? Jadi diwajibkan untuk seorang wanita itu sebetulnya lebih tinggi pendidikannya karena yaitu ya generasi penerus itu ada pada seorang ibu. Ya, bagaimana ibunya. Kemudian penyebab urgensi, melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk perang, pemerintah, ekonomi. Nah, ini pun dari suatu kondisi politik pun sangat berpengaruh ya, bagaimana pemerintah mengeluarkan adanya suatu kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakatnya, dari penduduknya. Penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Jadi bagaimana lingkungannya, ya kan? Mungkin berpengaruhnya seperti di saat kita bergaul dengan tukang minyak ya kita terbawa harum, ya kan? Kalau kita bergaul dengan tukang parang kita akan kena kicratan apinya dan terbakar. Nah, itulah ya kondisinya. Jadi harus bisa mampu mengkondisikan agar apa yang menjadi penyebab kemiskinan ini kita bisa hindari di Indonesia khususnya ya. Jangan sampai apa yang menjadi pemahaman-pemahaman yang sifatnya apalagi membudaya itu hilangkan lah ya, hapuskan ya. Kita akan berada pada dunia yang luar biasa ya. Jadi ada istilah ya dari Ali Abi Thalib kalau nggak salah, didiklah anakmu sesuai perkembangan zamanmu, jangan sesuai apa yang menjadi pemahaman-pemahaman terdahulu. Di saat kita eranya generasi Z ya, dengan kondisi segala sesuatu itu berbasis internet ya, kita ajarkan didikan anak itu sesuai dengan perkembangannya. Lihatkan contohnya ya, entah itu dengan YouTube ya. YouTube tidak selalu berdampak negatif ya, banyak sekali edukasi yang diberikan YouTube. Seperti contoh anak saya main YouTube asal di bawah kontrol dari orang tuanya ya. Di saat anak saya main HP ya, saya tidak melarang begitu saja, tapi ada pembatasan, memberikan pemahaman apa yang boleh ditonton, apa yang tidak boleh ditonton. Di saat anak nonton kita mengawasi, tanya lagi nonton apa. Nah, seperti anak saya dari usia 4 tahun
saya tidak mengajarkan secara langsung, tapi dia sudah paham berbahasa Inggris dan tahu arti maknanya apa yang dia katakan. Nah, itu poin plusnya, ya kan? Eh, Seperti contoh, Bunda, I am hungry. Nah, seperti itu. Apa itu kakak hungry? Lapar. Nah, padahal saya kan tidak mengajarkan. Nah, seperti itulah contoh-contoh. Terus belajar angka dan lain sebagainya. Nah, ini resiko beban tanggungan nanti akan dibahas di selanjutnya. Mungkin itu materi dari yang saya sampaikan terkait pada materi kemiskinan. Kita lanjut diskusi di Google Classroom. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.